Ya, bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini, pagi ini, tanggal 23 Oktober, kita bisa berkumpul lagi bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Ya, terima kasih saudara kita dari Ambarawa, sudah jadi berkat buat kita semuanya. Bentar ya, saya lagi ngatur ini. Baik, kita bersyukur juga Tuhan lindungi, tolong operasinya Pak Filipus kemarin ya. Walaupun sekarang dia masih ada di rumah sakit untuk masa pemulihan, kita percaya Tuhan sedang kerjakan mujizat yang luar biasa. Baik, kita siap muara bulian. Ya, berkata pujian Tuhan memberkati betul. Terima kasih Ambarawa karena menjadi berkat buat kita semuanya. Tema kita hari ini, hidup harus bergantung pada apa kata Tuhan, bukan pada apa kata orang. Saudara, Alkitab itu satu-satunya buku yang ditemukan, tulisan tertua, betapa hebatnya kuasa kata-kata, itu hanya ada di Alkitab. Saya ulangi lagi, Alkitab adalah satu-satunya buku yang pernah ditemukan oleh manusia dalam waktu yang tertua, yang menuliskan betapa hebatnya kuasa kata-kata itu. Maksud saya begini, Kejadian pasal 1 itu ditulis oleh Musa. Orang Muslim pun menghormati Nabi Musa ini. Nah, Musa itu ditunjuk, dipilih, diurapi oleh pencipta alam semesta untuk menulis dengan pewahyuan yang luar biasa betapa hebatnya kuasa kata-kata itu. Jadi Alkitab ini buku yang tertua yang pernah ditemukan oleh manusia yang menulis betapa dahsyatnya kuasa kata-kata itu. Kalau pakai bahasa Tuhan, maka firman. Jadi firman itu adalah perkataan Tuhan. Kalau kata-kata, omongan itu dari kita manusia. Saudara lihat sejak Kejadian 1 ayat 3. Ya, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Berfirmanlah Tuhan, jadilah semua tumbuh-tumbuhan di bumi. Tuhan berfirman, jadilah semua ternak, semua binatang yang melata, yang merayap. Ya, jadilah. Nah saudara, semua yang kita lihat sampai hari ini. Lihat di belakang saya ada di Nabire. Ini suasana halaman kami. Istri saya itu orang hebat, ya merawat tanaman-tanaman ini. Wah, tadi bunga-bunga juga banyak, ya macam-macam. Nah, ini semua jadi hanya karena firman. Firman. Oleh perkataan Tuhan. Semua alam semesta. Ya, tapi hanya untuk manusia. Di Kejadian 1 ayat 6, maka Yahweh Tuhan tidak berfirman jadilah manusia, tidak. Tapi Kejadian 1 26 Bapa kita berfirman, mari kita lahirkan, kita jadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Jadi semua ciptaan alam, ciptaan Tuhan di alam semesta ini, untuk planet-planet saja saudara, ada triliun jumlahnya, bukan miliar. Kalau matahari di alam semesta ini, ada sekian ratus ribu matahari. Maka itu ada seorang dari Amerika namanya Hubble. Ya, tahun 70-an Hubble ini diberi hikmat oleh Tuhan untuk menciptakan sebuah kamera yang khusus dibuat oleh Hubble, Bapak Hubble ini, Mr. Hubble ini,
Dan kamera yang dia buat itu bisa meneropong jauh sampai ke jutaan kilometer, miliar, ya, jutaan tahun cahaya ke ruang angkasa. Nah, sejak Hubble menemukan penemuan ini, dunia dibuat kagum. Ternyata di luar angkasa sana ada ratusan ribu matahari. Dan tiap-tiap matahari punya gugusan sendiri. Nah, seperti kita, planet bumi ini ada di gugusan namanya Bima Sakti. Dan satu matahari ada sekian planet, ya 9 atau berapa. Dan ada miliaran bintang. Bayangkan, kalau di luar sana ada ratusan ribu matahari dengan sekian banyak planet. Wah, makin canggih ilmu pengetahuan, makin kagum kita melihat alam semesta ini. Ya, berapa kali kita lihat di YouTube, di video, di internet, wah, ada berapa banyak planet ya yang besarnya miliaran kali dari planet bumi kita. Kalau saya ngelihat itu. Nah, saudara, semua yang hebat itu hanya jadi karena perkataan Tuhan. Jadilah ini, jadilah itu. Nah, Al-Quran juga menulis dalam bahasa Arab kun fayakun. Artinya apa yang diucapkan Tuhan itu jadi. Nah, Al-Quran kan adanya 600 sekian ribu tahun ya setelah kitab Taurat. Nah, itu bedanya. Maka itu Alkitab kita ini disebut buku tertua yang pernah memberitahu manusia bahwa alam semesta ini jadi karena perkataan firman Tuhan. Lalu dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dijelaskan lagi bahwa segala sesuatu itu terjadi karena firman. Segala sesuatu itu dijadikan oleh perkataan Tuhan. Wah, ini dahsyat sekali, saudara. Hidup itu sangat hebat. Makasih dari beberapa saudara beri komen, dari Martapura, dari Sarbin. Hebat. Perkataan Tuhan itu yang membuat semuanya jadi. Saudara, ini yang luar biasa, betul. Dari Surabaya ada komen, hanya manusia yang Tuhan buat dengan tangannya. Karena dia menenun kita dalam rahim ibu. Terima kasih Bu Melati. Hanya kita yang tidak dijadikan oleh firman. Tapi dengan tangan Tuhan. Maka itu beda. Dalam bahasa Inggris, to create. Tuhan menciptakan. Tapi untuk manusia, Tuhan pakai kata to make. Membuat, menjadikan. Ada perbedaan. Nah, kata to make atau menjadikan ini bukan ciptaan. Maka itu saudara, hanya manusia yang mempunyai perbedaan yang luar biasa. Anak kembar, satu telur pun, kembar identik istilahnya. Miripnya luar biasa. Orang hanya bisa menemukan satu sampai berapa, enggak sampai 10 perbedaan antara anak kembar identik. Sedikit sekali, tapi tetap ada beda. Tapi alam semesta ini, kita lihat hewan-hewan, ya, sulit kita menggambarkan wajah kuda dengan kuda yang lain, kuda yang satu spesies, kita sulit membedakan kecuali warna bulunya, wajah burung merpati, wajah ayam, ya semua hampir sama. Binatang-binatang itu hewan-hewan. Begitu pula tumbuh-tumbuhan. Kita lihat hampir sama. Tapi tetap hanya manusia yang punya perbedaan, yang nyolok. Karena kita ini dibuat, bukan diciptakan. Itu karena kata-kata Tuhan, firman-Nya. Maka semuanya itu jadi. Nah, sekarang kita melihat musuh manusia ini bukan musuh Tuhan. Setan itu bukan musuh Tuhan. Ingat.
Setan nggak sebanding, nggak bisa melawan Tuhan. Tapi musuh kita itulah si jahat itu. Saudara perhatikan. Dia selalu memalsu atau meniru yang Tuhan buat. Apa saja dia palsu, dia tiru. Apa saja. Nah, termasuk perkataan firman ini. Ternyata dunia sudah mengakui kata-kata setan itu luar biasa. Ya, kenapa Cianjur tanya bacaan Injil? Oh belum. Kaca ya, Papi belum menyebutkan ayat yang mana. Ya tadi sebut Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya, Kejadian 1 ayat 1. Ya, ayat 3. Tuhan menciptakan semua dengan firman. Tapi Yohanes 1 ayat 1. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Nah ternyata setan meniru, setan memalsu. Dengan kata-kata juga. Saudara, kesaksian. Ya, kesaksian orang-orang. Pak Andreas, ya, berarti kan, ya, orang-orang yang luput dari bunuh diri. Kesaksian mereka semuanya membuktikan ya 100%. Semua orang yang bunuh diri 100%. Sebelum mereka melakukan tindakan yang bodoh itu, maaf saya berkata, ada suara yang mereka dengar. Kata-kata dari si jahat itu. Nah saudara, ini yang kita perlu perhatikan. Bahkan semua orang sebelum melakukan kejahatan apa saja. Mau beli narkoba, mau pakai narkoba, mau judi, mau berzina, mau mabok. Semua sebelum orang itu jatuh dalam dosa. Ada suara yang mengganggu orang-orang itu. Mati aja. Ngapain hidup? Toh gak ada orang yang sayang kamu. Mati aja, mati itu enak, kamu bebas dari semua. Nah itu kesaksian dari orang-orang yang luput dari bunuh diri karena dia bisa melawan suara itu. Saudara, maka itu perbuatan setan ini mengerikan sekali. Dan ternyata ketika Tuhan Yesus pun dicobai. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus dicobai? Datanglah si pencoba itu dan berkata, ini loh, ini si pemalsu, ini si penipu, ini si pencuri itu, pakai kata-kata. Felix, saya sapa dulu anak saya. Kalian di mana sekarang? Papa ada di Nabire ini nak. Ya, nanti malam ada ya jam 18 WIT, ada ibadah. Ketemu ya Felix, Papa tunggu di sekolah. Ya. Nah firman itu dari Tuhan. Ternyata setan pun bisa berfirman. Ketika mereka datang mencobai menggoda Tuhan Yesus pakai firman. Bukankah tertulis? Bayangkan. Coba perhatikan ini saudara. Si pencoba, si penggoda, si setan itu pakai firman. Bukankah sudah tertulis? Jadi setan tahu firman juga. Kalau kamu orang berkuasa, anak Tuhan, katakan batu ini bisa jadi roti. Kan kamu sedang lapar sekarang. Saudara, ini kata-kata firman yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan sang firman. Perhatikan. Ya, Tanjung Redep Tuhan menolong ya. Tetap tekun. Ini sinyal mereka putus-putus. Enggak apa-apa Tanjung Redep. Tetap dengarkan. Tuhan menolong. Bayangkan setan pun menggoda menjatuhkan Tuhan Yesus pakai firman. Dan itu 3 kali. Berarti setan tidak menyerah kalah untuk menjatuhkan sang firman. Ingat ya. Sang firman. Ini saya pakai istilah Hindu. Dari bahasa Sanskerta, sang, ya, artinya yang tertinggi,
Itu dan masih digunakan oleh dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia walaupun sudah jarang. Sang Firman. Kalau ada kata sang, itu bahasa Indonesianya si. Si, ya, si Firman, si raja itu, si orang itu. Artinya menunjuk pada satu pribadi. Jadi setan itu menjatuhkan sang Firman. Pakai firman juga. Kan kurang ajar sekali. Ada tertulis, bukankah begini, bukankah begitu. Tapi lihat waktu Tuhan Yesus dicobai, digoda, ternyata Tuhan Yesus juga menggunakan firman. Begini jawaban Tuhan Yesus kepada si penggoda, si penipu, si pencuri itu. Ada tertulis. Demikian firman Tuhan. Ada tertulis. Jadi saudara, akhirnya Tuhan Yesus pun mengelawan penipuan setan yang pakai firman itu. Dia menjawab Tuhan Yesus menjawab si penipu dengan firman. Ada tertulis demikian, demikian. Wah, luar biasa. Woi, anak saya dari Taipei nyapa, Coan, saya kunyang, ni hao. Ya, puji Tuhan, tetap belajar firman dalam kesibukan. Ini punya rumah makan yang hebat di Taipei. Ada tertulis. Wih, luar biasa. Firman itu diucapkan. Makasih Risti. Ya, dari Palangkaraya, dari Kalimantan Tengah. Ya, oke. Saudara perhatikan. Firman. Akhirnya setan mundur dan lari dari Tuhan Yesus. Nah, sekarang ini muncul penyakit jiwa yang karena firman dari setan itu. Sebutannya susah dalam bahasa Latin, schizophrenia. Saudara, penyakit ini banyak mengganggu orang hari-hari ini. Sehingga ada orang yang gak bisa tidur, ingin marah karena suara memenuhi otak mereka. Betul, dari Surabaya ada komen, si kunyuk lebih paham firman Tuhan daripada kita. Makanya kita harus belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Supaya tidak dibohongi oleh pendeta-pendeta zaman now. Weh, luar biasa. Ya Malvin, papa di Nabire. Kamu masa lupa, ini rumah Bethlehem. Ini anak saya yang pernah ngajar di Nabire, suara pindah ke Blitar. Terima kasih Daniel untuk kirim komen ini. Hati-hati saudara. Ya, makasih Jarvin. Gangguan yang mempengaruhi ya kemampuan manusia itu schizophrenia. Saya baca ya, gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan dan berperilaku dengan baik. Penyebab pasti schizophrenia tidak diketahui, namun kombinasi genetika, lingkungan, oke, itu bahasa medisnya. Tapi saya tidak percaya kalau itu karena DNA, karena faktor apa, tidak. Pokoknya setan mengganggu manusia dengan suara-suara. Dan suara itu bukan di telinga, tapi di mental, di pikirannya. Wih, ngeri saudara, orang yang kena schizophrenia itu susah tidur. Bawaannya pemarah, murung, capek, sering pukul kepalanya. Karena ada suara-suara itu. Hari ini, secara fisika bisa dibuktikan. Suara dilawan dengan suara. Maka itu ketika Morse menemukan kode untuk memberikan suara tapi lewat sinyal-sinyal, wah itu keren. Maka itu peperangan zaman dulu sangat tergantung dengan kode Morse ini. Ya, hanya orang-orang tertentu yang bisa membaca tik 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 tik. Wah, itu hebat sekali. Jadi suara bisa berubah, ya bisa dialihkan dengan bentuk apa saja. Nah, saudara lihat di udara kita, di mana saja kita hidup di udara kita ini. Wih, ada sekian ratus juta suara yang sedang berseliweran tanpa kita tahu. Nah, suara-suara yang ada di udara, yang di sekitar kita hidup, hanya bisa ditangkap oleh pesawat radio. Maka itu di radio kita bisa milih frekuensi yang mana, suara siapa yang kita mau dengar dari radio mana. Maka itu terbukti apa yang Rasul Paulus katakan.
dalam Efesus pasal 6 ayat berapa itu ya? Iblis itu penguasa udara. Ya, coba bantu saya ingat Efesus 6 ayat berapa? Iblis itu penguasa udara ayat 13 kalau tidak salah. Coba sampai nayangkan Alkitab ini. Nah, saudara, jadi selama kita masih ada di bawah pengaruh gravitasi bumi dan masih ada udara di mana kita hidup, itulah oksigen yang kita hirup. Ya, terima kasih tadi Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Ayat 12. Terima kasih Sarbin. Ayat 12, bukan 13 kali. Ayat 12. Ayat 12. Ya, coba lihat ini Efesus 6 ayat yang ke-12. Oke. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Berarti selama masih ada udara, selama kita menghidup udara, disitulah setan itu hadir. Jadi nggak usah takut menghadapi serangan-serangan itu. Ya, dari Halmahera, Maluku Utara, berperang melawan pikiran di dalam kepala sendiri bisa sangat mematikan kalau tidak kuat dengan firman. Betul. Nah, tolong ya saudara, hari-hari ini banyak sekali saya nggak tahu setan itu kurang ajar betul. Ya, kok bisa merusak itu? Ya, pikiran kita banyak orang yang terganggu. Ya, bahasa Jawanya pororo olo kang ono ing langit di udara ini. Terima kasih Sarbi untuk kiriman bahasa Jawanya ini. Nah, ternyata dalam ilmu fisika suara harus dilawan dengan suara. Nah, begitu firman datang dari si jahat, saya pakai kata ini, maka Tuhan Yesus melawannya dengan firman. Woi, dari Melbourne ya, ada kenapa terputus ya terjemahan ASV-nya, against the spiritual host of. Bisa dilanjutkan enggak? Oke, Han, tolong ya lanjutkan, putus itu. Maka itu ketika suara datang dari si jahat, bukankah ada tertulis untuk kamu Yesus? Wih, jawaban Yesus, ada tertulis. Maka itu tolong yang sering diganggu, ya, woi, anak saya orang Garuda gabung. Oke, Ubi Bakar juga gabung. Maka itu, ketika firman Tuhan itu kita ucapkan, maka suara iblis akan lari. Jadi tolong rekan-rekan, kalau punya saudara, punya sahabat, punya keluarga yang terganggu dengan suara-suara, langsung suruh mendengarkan firman, terus firman. Isi ruangan tidur saudara dengan firman. Ya, sekarang kan sudah banyak teknologi, ada di HP, bisa dengarkan khotbah, yang dengarkan firman sambil tidur pun. Terus, ya, suara HP saudara harus dengar khotbah, dengar firman, supaya nggak terganggu. Ngeri loh saudara, banyak orang terganggu sekarang ini. Firman setan itu merusak banyak kehidupan. Setan merusak ya dengan suara-suara itu. Jadi saya berkata, lawan mereka dengan firman. Jadi terus, kalau saudara masih bisa pakai earset ya dengan firman itu. Terima kasih Mamuju mengungkapkan, ya, saya mau bacakan dari Mamuju, Matius 4 ayat 4. Manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Coba kali berapa terjemahan Matius 4 ayat 4. Makasih Mamuju kirim ayat dahsyat ini. Manusia nggak hanya hidup dari roti, dari nasi, dari sagu, ya, dari papeda, dari ubi, tapi manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, ini menghidupkan. Ya, makasih Mamuju lagi sekali. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab si setan itu. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari makanan saja, tapi dari setiap firman
yang keluar dari mulut Tuhan. Ayat. Namun Yesus menjawab kepada setan itu dan berkata, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar melalui mulut Tuhan. BIS-nya, ayo lihat ini. Hidup loh saudara. Woi, anak saya dari Siantar, makasih Dipa, kamu hadir belajar. Yesus menjawab, di dalam Alkitab tertulis, manusia tidak dapat hidup dari makanan saja, tetapi juga dari setiap perkataan yang diucapkan Tuhan. TSI. Tetapi Yesus menjawab, dalam kitab suci tertulis, kehidupan manusia tidak tergantung pada makanan saja, melainkan pada setiap perkataan yang diucapkan Tuhan. Luar biasa ini. Oke, terima kasih dari Melbourne sambung. Ya, dikatakan against the spiritual of wickedness in the heavenly, di udara. Ya, terima kasih untuk masuk ke ayat ini. Ya, dari Halmahera. Saya pernah mengalami, kalau bukan karena dengar pengajaran-pengajaran dari Pape, nggak tahu apa jadinya. Saya mandi, masak, tidur, apapun yang saya dengar, hanya pengajaran firman Tuhan. Dan saya terselamatkan sampai hari ini. Nah, ini kesaksian dari Halmahera, Maluku Utara, saudara. Jadi, sambil sibuk apa saja, kalau bisa, dengarkan firman. Ambil tidur pun. Maka dari firman itu kita hidup. Ya, VMD-nya kali. Saudara ini loh, Matius 4 ayat 4 ini dahsyat loh saudara. Hidup kita bukan dari makanan saja. Dari firman. Ya, jawab Yesus kepada setan. Dalam kitab suci ada tertulis. Bukan hanya makanan yang membuat manusia hidup. Tetapi hidup manusia bergantung pada kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan. Ayolah saudara, hari ini firman. Minggu yang lalu ada seorang hamba Tuhan yang sedang kritis saudara. Gulanya, kadar gula nggak tertahan, nggak tertolong. Keadaannya lemes, wajahnya pucat. Bahkan dokter sudah siap harus amputasi kakinya. Nah, ketika saya dengar itu, saya sampaikan kepada hamba Tuhan ini, Mazmur 107 ayat 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Jadi dengar firman. Firman itu obat. Firman itu menyembuhkan. Puji Tuhan, dia taat. Di dalam keadaan terbaring lemah di rumah sakit, istrinya pun menolong. Firman. Kemarin dengar kabar, sudah pulang ke rumah, keluar dari rumah sakit. Tuhan menolong. Luar biasa firman. Ya, jadi saya ulangi VMD, jawab Yesus kepadanya. Dalam kitab suci ada tertulis, bukan hanya makanan yang membuat manusia hidup. Maaf, tetapi hidup manusia bergantung pada kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan. Iya, tambahan dari Halmahera. Intimidasi dari setan sangat berbahaya. Betul. Intimidasi itu kata-kata setan. Ya, maka kata-kata Tuhan tidak mengintimidasi, tapi menghibur. Ya, FAYH-nya kali FAYH. Naik lagi, ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, kepada setan, tidak. Tegas ya, tidak. Karena kitab suci menyatakan bahwa makanan tidak dapat mengenyangkan jiwa manusia. Sebab makanan itu hanya bisa mengenyangkan perut fisik manusia. Yang wajib kita lakukan ialah menaati setiap firman Tuhan. Betul, yang bisa mengenyangkan jiwa kita itu firman. Bukan makanan. Terima kasih untuk Efesus 6 ayat 12-nya ya Han. Ya. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi saudara, ayo mulai hari ini kenyangkan hidup kita dengan firman. Pagi-pagi bangun,
Kita langsung cari firman, saudara. Pagi-pagi itu bangun. Jangan kita cari yang lain. Firman, ya. Jangan pagi-pagi bangun. Langsung bingung. Ya, mikir apa hari ini. Mau makan apa, mau bagaimana. Jangan. Percayalah bahwa Tuhan akan memberkati kita. Kalau pagi-pagi kita bangun, langsung firman. Yohanes 10 ayat 10. Ya, Yohanes 10 ayat yang ke-10. Mari kita perhatikan ayat ini. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Wih, ngeri sekali loh. Setan sedang bekerja luar biasa, merusak kehidupan kita. Ya, jangan kita kalah. Yohanes 10 ayat 10. Oke. Pencuri datang, itulah si setan, hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Oke, dari Martapura ada cerita, di sini ada satu orang yang sering dapat gangguan, sering dibisikin buat bunuh diri sama bunuh orang. Makanya nggak boleh dibiarkan dia sendiri. Ajak dia dengar firman. Betul. Nah, saudara, perhatikan apa yang Yesus firmankan. Yang Tuhan kita katakan. Ada pencuri. Yang tujuannya cuma 3 hal. Satu, pencuri itu yaitu si jahat, si setan. Ya, sang pemilik neraka itu. 6 ayat 10, ya. Oke, nanti Han. Pencuri itu hanya punya 3 tujuan. 1, mencuri. Apa yang dia curi? Yang dia curi adalah damai sejahtera. Sukacita di hidup kita. Mereka curi. Nah, begitu setan berhasil mencuri kebahagiaan kita, damai sejahtera kita, langsung stres. Woi, dari Singapura, Sumatera Utara, Pak Gembala, Tarigan, kirim yes amin. Jangan hiraukan kata manusia, dengarkan kata Tuhan. Terima kasih untuk itu. Nah, begitu setan mencuri damai, mencuri sejahtera, kita dibuat marah, dibuat tersinggung, dibuat jengkel. Maka dia akan membunuh manusia yang sudah dicuri harga dirinya, dicuri damai sejahteranya. Saudara, kenapa orang yang dibully, dirundung, ya diejek dengan kata-kata yang menjelekkan, merendahkan, bullying, ingat ya, perundungan, ujungnya pasti bunuh diri. Karena dia merasa nggak berharga hidupnya. Nah, itu dicuri harga dirinya yang harusnya orang itu luar biasa. Setelah dibunuh, maka setan akan membinasakan orang itu. Ngeri sekali, saudara. Steven, senang sekali papa kamu hadir. Ya, maka itu dalam hidup kita, saudara, jangan kita izinkan sedikit pun suara yang lain itu masuk mencuri. Tapi Yesus Tuhan berkata, aku datang supaya manusia mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, betul. Dari Sumba ada komen. Kalau kita bisa tersinggung karena kata-kata orang, maka damai sejahtera kita dicuri oleh si pencuri itu. Itu ya. Nah, kita harus sadar. Jangan sampai kita dikalahkan oleh suara-suara. Jangan mau bodoh. Jangan mau. Saudara, suatu hari saya lagi makan dengan seseorang. Ya, kami lagi cerita. Wah, cerita yang luar biasa. Kami berlima waktu itu. Tiba-tiba salah satu di antara kami berlima lagi makan, saudara. Lagi enak-enak. Kami cerita-cerita, tertawa semuanya. Tiba-tiba yang satu ini lagi makan, dia buka HP. Ternyata ada WA di situ. Ya, maaf, ada WA. Kami berempat nggak tahu WA isinya apa. Saudara, begitu dia baca, dalam hitungan detik, dia emosi, dia marah, dia pukul meja itu. Ya, kami semua berempat ya kaget sebentar. Ada siapa yang datang? Ya, mereka, kami semua kaget. Terus ya semua tanya, ada apa? Wah, ini ada orang kurang ajar betul.
WA nggak tahu diri. Nah bayangkan, sebetulnya cuma pendek saja baca WA itu, ya. Ternyata setan bekerja lewat kata-kata di WA itu. Maka itu saudara, tercuri damai sejahtera. Nah ini ada tips dari Halmaera. Saya punya tips untuk yang sering diganggu dengan pikiran sendiri. Pakai headset, betul ya. Pasang ya headset. Lalu naikkan volumenya sampai suara dari pikiran kita sadar. Sampai suara dari pikiran kita sendiri tidak kedengaran. Yang terdengar hanya firman itu. Baik, ayo kita ikuti cara yang disampaikan ini. Jadi dengar firman itu menguntungkan sekali. Keren loh saudara, kalau firman. Ini yang kita harus tahu. Ya, dari Sumba ngomong lagi, jangan dibodohi oleh iblis. Dengan suara iblis yang membuat kita kecewa, marah dan tersinggung. Terima kasih sudah menyampaikan firman ini dan mengingatkan kita. Puji Tuhan. Semua kita bisa. Tanjung Pinang hadir, puji Tuhan. Nah, maka itu saudara, kalau kita mau mengambil keputusan, hanya firman, tidak yang lain. Hidup ini bahagia sekali. Ya, kembali ke Yohanes 10 ayat yang ke-10. Perhatikan firman ini. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang luar biasa. Ya. Sebentar. Son mau masuk. Yang ambil kunci sebentar ya, saya ambil kunci dulu. Maaf, ya. Jadi kalau kita ambil keputusan hanya mau dengar firman bukan yang lain. Aduh, hidup ini luar biasa. Nah sekarang saya ulangi lagi Yohanes 10 ayat 10. Aku datang. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Aku datang. Tuhan Yesus datang kepada kita di dunia. Dan ini bukan cuma untuk kita yang sudah jadi murid-muridnya. Tapi Yesus datang untuk semua orang yang mau percaya kepada Dia. Aku datang supaya manusia mempunyai hidup dan gak sekedar hidup, tapi mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Wah ini luar biasa. Saudara, sungguh saya itu marah kepada setan yang banyak mengganggu manusia. Sampai bunuh diri, sampai kecewa. Bengkulu hadir, puji Tuhan. Kenapa telat? Ya, oke ya. Setan itu kurang ajar betul, merusak, ya, mengganggu. Tapi lihat Tuhan Yesus, Dia datang membawa hadiah, bukan emas 100 kilo, ya, bukan emas 100 kilo, bukan uang 100 miliar, tidak. Tuhan Yesus datang membawa, memberi hidup. Dan gak sekedar hidup, tapi hidup dalam kelimpahan. Luar biasa. Izinkan saya untuk memberikan contoh fakta tentang orang yang hidup tergantung kata Tuhan, bukan tergantung kata orang. Nah kalau saya nyebut ini, maaf bagi saudara yang tidak setuju, nggak apa-apa. Tapi ini contoh nyata. Lihat Bapak Jokowi mantan presiden. Setelah pemilu 14 Februari yang lalu, ternyata nggak selesai. Orang-orang menghujat mereka, termasuk keluarganya. Ayolah kita belajar dari keluarga ini. Yang luar biasa saudara. Bentar, ini dari mana ini yang belum mute ya, oke. Tolong, kok nggak ada ini. Bentar ya. Saudara, ayo kita perhatikan. Lapas Tahuna, tolong matikan ya. Tahuna, ganggu sekali. Coba. Oh, kenapa nggak bisa di mute? Kali Tahuna, oh sudah. Ya, tolong ya supaya nggak ganggu. Saudara lihat keluarga Pak Jokowi. Dihujat habis-habisan. Maka itu berapa minggu yang lalu sebelum
pelantikan presiden, ternyata anak-anak mereka, ya, anak-anak keluarga Pak Jokowi ini membuat suatu cara menghadapi kata-kata orang itu malah dengan gurauan. Maka itu ketika mereka, ya khususnya Kaisang, membuat kaos yang lucu itu, nah orang jadi tertawa. Nah itu cara menghadapi hidup. Ya, kemudian ada di Nabire, ada yang tanya ini, nggak tahu siapa namanya, belum jawab. Ya. Jadi saudara, kalau kita hidup dengan kata Tuhan, hidup ini bahagia sekali. Tapi celakalah kalau ada orang bodoh, hidup dengan kata orang. Wih, anak saya dari Blitar gabung. Ayo, semangat ya. Ya. Saudara, saya ulangi lagi. Coba kita lihat terjemahan ayat-nya, Yohanes 10 ayat 10. Supaya kita ini hidup benar di hadapan Tuhan. Yohanes 10 ayat 10. Ya. Ayat. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya manusia memiliki hidup dan memilikinya secara berlimpah. BIS-nya. Nah, ayat 10 ini. Oke, dari Nabire ada komen. Terima kasih. Semua itu kembali ke respon hati kita. Apakah kita lebih merespon ke suara Tuhan atau kepada suara si jahat lewat pikiran kita? Wih, hebat sekali. Makasih Bob menulis ini. Saya baca lagi ya. Semua ini kembali ke respon hati kita. Apakah kita lebih merespon ke suara Tuhan atau kepada suara si jahat lewat pikiran kita? Terima kasih Magelang ya untuk jawabannya. Oke, woi, hebat dari Jayapura, ikut mendengar, supaya saya ikut dengar juga ya, Yoga, ya, lihat BIS. Pencuri datang hanya untuk mencuri, untuk membunuh dan untuk merusak. Tetapi Yesus datang, aku datang, supaya manusia mendapat hidup, hidup yang berlimpah-limpah. TSI-nya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku sudah datang ke dunia ini untuk memberi hidup, yaitu hidup yang penuh berkat. Oke, saya mau ambil yang BIS-nya. Yesus datang untuk memberi kita hidup dan supaya mendapat hidup yang berlimpah-limpah. Contohnya begini ya, ada di antara kita setan mencuri satu hidup kita. Misalnya hidup sukacita. Dia curi. Jangan takut. Kita masih punya hidup yang lain lagi. Hidup yang gak habis-habis. Berlimpah-limpah terus. Maka kalau saudara dan saya punya hidup yang berkelimpahan, gak akan habis hidup ini. Aduh, terus. Hidup kita dinikmati oleh banyak orang. Gak habis-habis, saudara. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Awas loh. Kekecewaan, tersinggung, iri hati. Ya, apa saja. Itu membuat hidup kita habis. Saya ulangi. Hidup kita dibuat habis. Kalau saudara menerima kata-kata orang, sehingga saudara iri hati, saudara tersinggung, saudara kecewa, apalagi sampai marah, rugi, hidupmu habis. Tapi kalau ada saudara, maaf contoh saya berbagi. Hidup ini saya bagikan. Banyak orang menikmati hidup. Saya beri kesaksian. Hari Senin siang, jam 1 tanggal 21 kemarin, saya mendarat di Jakarta dari Taipei. Setiap kali saya mau pergi kemana saja dan cari taksi, saya selalu minta, Papa, berikan saya taksi yang sopirnya itu membutuhkan Tuhan. Karena saya nggak bisa milih. Kalau di bandara ya sudah, yang datang nomor berapa itu. Nah seperti itu, akhirnya saya dapat taksi. Sopirnya anak muda umur 26 tahun, namanya Dion, ya, dia orang Padang, ya, tapi sejak kecil dia nggak tinggal dengan orang tua, tinggal dengan omnya, tantenya, ganti-ganti. Nah, begitu masuk,
Roh Kudus menceritakan sesuatu, memberitahu saya tentang masa kecilnya. Dia kaget, saudara. Waktu saya cerita, wah, jujur Pak, Bapak dapat dari mana berita tentang saya? Dia tanya. Ya saya jawab, saya pendeta Dion. Ya dari Tuhan yang saya sembah. Nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Nah, kalau ada di antara saudara yang ikut belajar sekarang, ingin tanya, ingin tahu Dion, saya beri nomor teleponnya. Saudara, dia kagetnya luar biasa. Nah, jadi di taksi itu hidup saya dinikmati oleh Dion. Karena dia menemukan sesuatu yang dia belum pernah tahu. Dia berkata, untuk pertama kali dalam hidup saya bisa merasakan ada seorang ayah yang memperhatikan saya. Aduh, luar biasa hatinya. Ringkas cerita, nah sedikit macet, saya bersyukur kalau naik taksi macet, karena saya bisa punya waktu banyak untuk cerita kepada dia. Nah saudara, sampai dari Muara Bulian tanya, link absennya mana kali? Nah, sampai tiba di tempat anak saya, terus saya bilang, Dion, kamu kerja sampai jam berapa? Oh, sampai tengah malam Pak. Nah, kalau begitu, jam 10 nanti, 10 malam ya, jemput Papa. Akhirnya dia manggil saya Papa. Loh, Papa mau kemana lagi? Papa mau balik ke bandara. Karena Senin malam saya pulang ke Nabire. Selasa pagi kemarin saya baru nyampe. Oh ya Pak, saya jemput. Saudara, dia merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Waktu saya turun, saya bayar. Saudara, dia merasakan hal yang baru. Nah, jam 7, 19 WIB, ya, saya selesai Zoom, Senin sore itu. Dia kontak saya. Papa, nanti malam jadi. Oh jadi nak. Saudara, dengar ini. Terus saya tanya, kenapa kamu kontak? Ini yang buat saya kaget. Enggak, saya pikir Papa lupa saya. Enggak mungkin Dion Papa lupa kamu. Karena perjumpaan kita tadi siang itu luar biasa. Dan akhirnya betul. Jam 10 kurang dikit, dia WA saya. Dia bilang, Pak, saya sudah sampai. Hebat sekali. Nah ini loh, saya bagikan hidup ini. Luar biasa, Tuhan menolong. Nah ada banyak hal yang kita bisa bagikan. Keren ya Atan, puji Tuhan. Maka itu kalau kita mau berbagi hidup, saudara, nggak akan ada habis-habisnya. Jangan takut kehabisan hidup. Dengar kalimat ini, jangan takut kehabisan hidup. Karena menurut Yohanes 10 ayat 10, saudara dan saya sejak jumpa Tuhan Yesus sudah memiliki hidup yang kekal. Dan hidup itu terus berlimpah-limpah. Tidak ada habis-habisnya. Ini dahsyat sekali. Tuhan kita itu luar biasa. Nah bayangkan kalau kita kelimpahan hidup. Hidupnya nggak pernah habis. Karena firman. Wih luar biasa. Oi Horas. Amang Nababan. Ini anak saya. Dan Papa lupa loh kamu ketemu. Mana? Di Silangit. Bukan. Tarutung. Oh ya ini anak saya dari Tarutung. Oke ya senang sekali Papa. Kamu hadir. Nah kalau kita bisa berbagi hidup ini. Hidup ini sungguh luar biasa. Nggak habis-habis. Sumur, air sumur. Saudara sekecil-kecilnya sumur yang kita miliki. Ya, ini zaman dulu masih pakai sumur. Saya ingat waktu saya masih kecil. Kita tidak akan mampu menghabiskan air sumur itu dalam sehari. Nggak mampu. Nah bagaimana caranya supaya besok kita minum air yang segar? Panggil tetangga-tetangga yang nggak punya sumur dan yang nggak punya mata air yang sejernih, air sumur di sumur kita. Panggil mereka. Ayo ambil air ini, habiskan. Supaya apa? Besok pagi kita bangun, kita dapat air segar, air baru. Habiskan. Nah seperti itu hidup. 24 jam yang Papa beri untuk kita hidup. Karena firman ya, karena firman. Itu nggak habis kita pakai sendiri.
masih banyak lebihnya. Nah, izinkan orang-orang menikmati hidup yang kita punya dari yang sang hidup itu. Tinggal tidur. Besok pagi ada hidup yang baru lagi. Kehidupan baru yang Tuhan berikan. Ya, kembali dari Sumba ada komen. Kalau kita hidup dengan Roh Kudus, maka akan terus memimpin kita untuk bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih untuk teladan ini. Puji Tuhan. Nah, saya mau cerita begini. Ya, walaupun masih ada orang yang takut. Nah, kalau ada yang takut ini, tolong bertobat tadi. Donor darah. Ya, donor darah. Perhatikan baik-baik. Kalau kita mau berani mendonorkan darah kita, saudara, secara fakta loh ini, bukan teori. Secara fakta, Nathan dari Salatiga, puji Tuhan. Secara fakta, kalau manusia rajin donor darah, hidup orang itu pasti awet muda. Loh, kok bisa? Sebab darah yang sudah diproduksi sekian lama, itu mutar lagi di tubuhnya sendiri. Maka itu kalau orang donor darah itu kan kehidupan. Jadi Yohanes 10 ayat 10 itu bisa dibuktikan dengan donor darah. Ternyata orang yang rajin donor darah itu lebih muda kelihatan di wajahnya. Karena fisiknya segar terus. Sum-sum pabrik darah kita itu memproduksi darah rutin setiap sekian belas jam. Itu sekian jam, sekian 24 jam. Memproduksi sel-sel darah merah yang baru. Luar biasa, saudara. Maka itu orang yang rajin donor darah, dia akan lebih sehat. Sebab darah baru ada terus. Iya. Oke, ada yang komen nih dari hamba Tuhan di Medan. Orang yang tidak mau donor darah sudah kelihatan pelit, Pak. Hai, betul. Nah, itulah hidup yang berkelimpahan. Maka itu saudara, ketika umur saya menjelang 60, satu kesedihan saya yang tidak bisa saya apa-apakan. Kenapa? Waduh, berarti saya sudah nggak bisa donor darah lagi. Karena batas usia menurut medis 60 tahun itu lebih baik jangan donor darah karena keadaan darah kita sudah kurang sehat kata mereka. Ya, itu ketakutan saya. Maka itu masih muda-muda yang masih jauh dari umur 60 rajin donor karena darah saudara menyelamatkan jutaan orang. Itulah bukti hidup yang berlimpah-limpah. Hidup yang terus ada. Tolong ya, apalagi yang golongan darah langka. Ya, AB, nggak salah ya, itu langka, donorkan. Saudara pergi ke kota mana saja, ya donorkan. Horas Amang Sibarani. Ya, senang sekali bisa ketemu lagi nih. Ya, ayo kapan-kapan kita ketemu ya. Nah, kalau kita rajin donor darah, maka hidup ini segar terus memberi. Nah, itulah konsep dari firman Tuhan yang tertulis. Papa senang sekali kamu hadir. Masih di Palu, nak, atau sudah ke Sulawesi Utara? Ya, El, nanti kita kontak lagi. Seger ya kalau kita hidup seperti itu. Memberi. Wah, hidup kita jadi segar, jadi baru, saudara. Hai Samarinda, apa kabar? Ini ya, kok belum ya. Jadi kalau saudara dan saya menghidupi firman Tuhan, selalu ada baru, ada yang segar. Luar biasa hidup ini. Tuhan, kau sungguh baik. Papa, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah. Ya, maaf. Ya. Ada dari Makassar. Ya, Matius 10:39. Tolong bukakan. Ya, Matius 10:39. Kali, ayo kita baca ayat ini. Ya. Lapas Ciamis 2 hadir, puji Tuhan. Matius 10 ayat 39. Ayo kita baca. Matius ya 10 ayat 39. Papa terima kasih. Ya, ke Surabaya tanggal 26 kan sudah ada beritanya itu, Sarbin. Ya. Barang siapa mempertahankan nyawanya
ia akan kehilangan nyawanya. Hidupnya makin pelit hidup, makin ditahan darahnya, makin gak mau berbagi hidupnya, maka makin akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Woi, terima kasih Tuhan. TSI-nya langsung kali. TSI-nya. Setiap orang yang berusaha mempertahankan nyawanya tetap akan mati. Tetapi siapa yang mati dibunuh karena mengikut aku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Ini dia. Jadi ayo kita berbagi dalam hidup ini, termasuk hidup. Nah, ternyata ya paling langka golongan darah AB, resus negatif. Puji Tuhan. Nah, yang punya golongan darah ini rajinlah berdonor. Karena golongan darah ini sangat langka. Jadi bisa ya, golongan darah AB itu hanya 7% ya dari seluruh penduduk dunia. Bayangkan ya, ini dia ada kesaksian dari Tanjung Redep ya. Ibu mertua perempuan saya di bulan September tahun 2024 almarhum meninggal karena minum racun. Padahal ibu mertua sangat aktif dalam beribadah dan kegiatan di gereja. Seperti ya salah satu personil pada suara semua. Nah, dan keluarga tidak menyangka kenapa bisa seperti itu kepergiannya. Ya izin Bapak, pertanyaannya kenapa bisa sering aktif mendengarkan firman tapi mau digoda setan. Nah itu pilihan. Nah ini kisah nyata. Bahkan lihat. Beberapa minggu yang lalu di Surabaya, anak gembala masih umur 19 tahun bunuh diri. Nah jawabannya, ya karena milih lebih mendengarkan kata-kata setan daripada kata-kata Tuhan. Jadi orang aktif pelayanan tidak menjamin dia hidup menurut kata Tuhan. Maka itu hari ini, ayo kita semuanya betul-betul hidup ya, untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya belum baca bahasa Jawa. Yohanes 10 ayat 10. Maling ikut tekane mung arep nyolong lan mateni serta nyirnakake. Aku iki teko supaya wedhus-wedhus padha duwe urip lan uripe iku kanthi kaluberan, melimpah sampai meluber. Luar biasa Tuhan kita. Ya, maka itu mulai hari ini, ayo kita melakukan apa yang Tuhan katakan. Maka kalau saudara dan saya mulai hari ini memutuskan, aku hanya mau dengar apa yang Tuhan katakan. Jangan yang orang katakan, jangan yang setan katakan. Maka hidup kita itu akan luar biasa. Hebat ya? Ayo, siapa yang susah tidur, siapa yang sering stres, siapa yang sering terganggu mentalnya, pikirannya, hari ini pilih firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Maka kita akan mendapatkan suatu kehidupan yang luar biasa. Papa kita sangat baik. Dia sangat sayang kita. Maka itu ayo mulai hari ini kita menikmati kasih sayang Papa. Terus tiap hari. Karena firman. Karena firman. Jangan karena yang lain-lain. Jangan ya saudara. Ayo mulai hari ini kita betul-betul menikmati kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ambil keputusan. Tolak suara manusia, apalagi suara setan, tolak. Ayo kita ambil putusan. Aku mau dengar Tuhan. Maka itu rajin-rajinlah setiap hari mendengarkan firman Tuhan. Maka kita akan sehat, kita akan kuat. Ya, kita akan penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ya, nanti sore ya, jam 16 WIB kita ketemu tapi dalam Zoom pesat. Instagram, Facebook, nanti sore jam 16. Oke, yang Zoom pakai Zoom-nya pesat. Tuhan memberkati.